Gak salah emang kalau Sumatera Barat dijuluki dengan surganya makanan enak. Tidak hanya rendang yang mendunia, gulai dan berbagai olahan telurnya juga enak-enak tuh. Salah satunya Talua Barendo ini, fams. Talua Barendo adalah salah satu olahan telur dadar khas Minang yang memiliki tekstur crispy di luar, lembut di dalam. Mantap! Dinamakan Talua Barendo karena olahan talua atau telur ini berlapis seperti berenda, yang dalam bahasa Minang Barendo. Uniknya kuliner ini hanya dapat kalian jumpai di daerah Bukit Tinggi dan Padang Panjang saja, fams. Selebihnya nggak ada tuh. Masih belum diketahui asal-usul makanan ini seperti apa. Yang jelas, Talua Barendo saat ini sudah menjadi salah satu kuliner yang paling banyak diburu di Bukit Tinggi. Kalau mau cari rumah makan yang menyediakan Talua Barendo sebagai menu utamanya, kalian bisa datang ke kedai Niir yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bukit Tinggi. Tempatnya nggak besar, fams, tapi rasa Talua Barendonya juara. Tuh, lihat, besar banget kan ukuran telur dadarnya. Satu porsi Talua Barendo harganya Rp15.000. Gak terlalu mahal dong, apalagi satu porsi ini dapat dimakan oleh 3 atau 4 orang, fams. Membuatnya juga cukup mudah kok. Bahan yang digunakan cukup sederhana. Ada telur ayam kampung, cabai merah giling, dan irisan bawang merah. Kalau dulu telur yang digunakan adalah telur bebek, tapi karena harga telur bebek lumayan mahal, akhirnya diganti dengan telur ayam kampung. Kalau soal rasa sih nggak jauh beda ya, tapi yang paling penting sih bumbu yang dipakai dan juga teknik memasaknya tuh, fams. Campurkan irisan bawang merah dan cabai giling ke dalam telur ayam kampung. Aduk hingga berbusa, supaya nanti ketika digoreng, telur dapat mengembang. Oh iya, pastikan minyaknya panas, baru masukkan telurnya. Tunggu hingga telur berubah warna menjadi kecoklatan. Lalu angkat dan Talua Barendo siap disajikan. Mudah banget ya cara buatnya. Bisa nih dipraktekin di rumah, fams, supaya menu masakannya bervariasi dan gak ngebosenin. Hahaha. Rendang umumnya dibuat dari daging, tapi ada juga rendang dari telur alias randang talua. Rendang ini beda dari rendang biasanya, teksturnya kering dan renyah. Enak juga loh dijadikan cemilan. Telur ayam, tepung tapioka, jahe, laos, bawang putih dan cabai merah ini bahan bakunya. Haluskan bumbu dan campur semua bahannya. Proses pengadukan ini butuh waktu beberapa menit sampai bahan tercampur rata. Kemudian adonan dimasak dengan kuali dan api yang besar. Segera supaya nggak gosong dan angkat deh. Prosesnya dibuat seperti kulit rissoles, fams. Lihat, teksturnya lembut dan tidak terlalu kering tuh. Kemudian dipotong kecil-kecil, fams. Nah, adonan inilah yang disebut sebagai talua. Tinggal campur dengan bumbu rendang aja deh. Bumbunya masih sama dengan rendang biasa. Kelapa yang dipilih harus tua untuk menghasilkan santan berkualitas. Oh iya, santan tidak dapat dipisahkan dari makanan ranah Minang. Santan sudah dipakai masyarakat Minang secara turun-temurun. Dalam sehari ada 500 butir kelapa untuk membuat masakan di sini. Santan tinggal dimasak dengan bawang, daun salam, dan bumbu rendang. Masak hingga santan mendidih. Nah, teknik inilah yang dikenal dengan sebutan merandang alias merendang. Sebenarnya, rendang adalah teknik memasak, bukan nama masakan. Proses memasak yang lama membuat rendang lebih awet. Kira-kira ada 16 macam bumbu yang digunakan dalam pembuatan rendang. Nah, bumbu bisa sebagai anti mikroorganisme dan mengandung antioksidan, sehingga dipercaya bisa menjadi pengawet alami. Baru deh masukkan talua alias telur. Ingat ya, fams, rendang harus terus diaduk non-stop sampai 1,5 jam. Fams, sejak rendang dinobatkan sebagai makanan terlezat di dunia, rendang talua ini juga ikut naik daun. Soalnya banyak orang yang penasaran karena rendang telur ini bentuknya nggak bulat. Setelah matang, rendang talua tinggal ditiriskan saja. Peras untuk memisahkan bumbu dan minyaknya. Proses pemisahan ini juga masih dilakukan secara tradisional dengan alat yang disebut pangaci. Kalau sudah kering, bumbu rendang bisa dicampur dengan talua. Sebenarnya varian rendang ini ada banyak, fams. Gak cuma daging. Bahan yang dipakai bisa dari jamur, sapi sampai belut. Jangan sampai lupa, beli rendang talua ini untuk oleh-oleh ya.
Kalian pasti mengaitkan telur asin dengan kota Brebes ya? Gak cuma Brebes kota penghasil telur asin. Pulau Lombok juga punya telur asin yang bisa dijadikan buah tangan. Pengolahannya sedikit berbeda loh, karena dibakar dengan pasir pantai. Namanya telur asin bakar pasir merica. Wah, namanya keren banget ya. Soal rasa gimana tuh? Usaha telur asin bakar pasir merica ini dirintis oleh Abdul Rahim. Ia seorang guru swasta yang hobinya berternak bebek. Ide mengolah telur bebek menjadi telur asin bakar pasir merica muncul karena harga telur bebek terlalu murah, Fems. Per butirnya hanya Rp1.500 saja, tak sebanding dengan biaya pakan. Abdul Rahim lalu mencari cara mengolah telur bebek dari internet. Kemudian ia membuat telur asin dan dinamakan telur asin bakar pasir merica. Untuk menjaga kualitas telur asin, bebek dipelihara secara khusus. Pakannya berupa konsentrat yang dicampur dengan keong emas. Telur yang dipilih hanya yang terbaik. Umurnya tak lebih dari 4 hari, jadi jangan sampai kelamaan, Fems. Fems, telur yang telah dikumpulkan lalu dibersihkan, sekaligus diseleksi. Telur yang besar dan tidak retak sajalah yang diolah menjadi telur asin. Kalau sudah bersih, telur siap difermentasikan. Siapkan garam, abu gosok, dan tanah liat. Campur hingga berubah menjadi pasta, Fems. Lalu lumurkan pada telur bebeknya. Lalu simpan selama 4-7 hari. Telur bebek yang telah berubah menjadi telur asin kemudian dibakar pasir. Pasirnya diambil dari sungai dan telah disaring beberapa kali sehingga terbentuk butiran layaknya merica. Pantesan disebut telur asin bakar pasir merica. Telur asin kemudian dikemas, Fems. Telur asin ini mampu bertahan hingga 1 bulan. Soal rasa jelas beda. Telur bakar pasir merica lebih kenyal, gurih, dan rendah kolesterol. Kadar airnya juga lebih sedikit dibanding telur asin pada umumnya. Harga per butirnya sekitar Rp4.500, meningkat 3 kali lipat dari harga mentahnya. Kalau kalian wisata ke Pulau Lombok, gak ada ruginya singgah ke desa Terara, Lombok Timur. Rasakan deh bedanya telur asin bakar pasir merica yang oke banget. Lihat nih, cantik banget ya telurnya. Eits, ini bukan telur, Fems, melainkan puding. Uniknya, puding ini memakai campuran telur. Nggak usah takut amis, aromanya enak dan lembut tuh. Sekali coba, jadi pingin nambah terus. Fems, memecahkan cangkang telur nggak boleh sembarangan ya. Ada alat khusus supaya cangkang telur nggak mudah hancur. Tuh, lebih rapi kan? Lalu cuci cangkang telur dengan sabun antibakteri. Oh iya, tekstur cangkang telur yang keras karena adanya kandungan kalsium karbonat. Katanya sih, satu cangkang telur ini bisa mengandung sekitar 40% kalsium loh. Setengah dari kulit telur ini sudah memenuhi kebutuhan kalsium harian orang dewasa, sekitar 1000 mg per hari. Kalau sudah bersih, cangkang telur tinggal dikeringkan saja dengan alat sterilisasi, agar cangkang telur bersih dan bebas dari bakteri. Lanjut, kita bikin pudingnya. Jenis puding yang dibuat adalah custard. Itu loh, hidangan yang dimasak dengan pencampuran susu, krim, dan kuning telur. Tekstur lembut pada custard tergantung dari jumlah telur dan pengentalnya. Campur dan aduk semua bahan yang dibutuhkan ya. Jangan lupa tambahkan tepung maizena. Bukan cuma mengentalkan, tepung maizena ini bisa membuat sensasi rasa juicy pada daging, merenyahkan makanan, dan menjaga makanan agar tidak mudah gosong. Beri juga pasta ya, supaya warnanya lebih menarik. Proses memasak custard nggak boleh memakai api yang besar. Suhu yang pas dalam membuatnya sekitar 70-80 derajat Celcius tuh. Nah, kalau sudah meletup-letup, tinggal tuang ke dalam cangkang telur deh. Tinggal tunggu dingin saja, puding cangkang telur sudah bisa disantap. Rasanya enak dan lembut di mulut. Nikmatnya. Ini, Fems, bukan hiasan biasa loh, tapi dibuat dari cangkang telur. Kalian pasti nggak nyangka ya, kalau cangkang telur ini bisa jadi kerajinan unik dan bernilai jual. Telur yang dipakai bisa apa aja kok, mulai dari telur ayam kampung, bebek, kalkun, sampai burung unta. Kerajinan telur bisa dibuat dengan cara dilukis, diukir, atau diberi hiasan yang menarik. Dijamin cantik deh.
Telur hias dibuat dengan alat sederhana fams. Ada paku, alat suntik, dan kawat. Pertama, telur harus dikeluarkan dari isinya. Caranya, lubangi cangkang telur dengan paku ya. Proses ini nggak gampang fams, karena sifat cangkang telur yang rapuh dan mudah pecah. So, hati-hati saat melubanginya ya fams. Nggak cuma untuk tubuh tuh, cangkang telur ternyata bermanfaat untuk tanaman. Kalsium karbonat pada cangkang telur menjadi unsur hara penting yang dibutuhkan tanaman, sehingga bisa merangsang pertumbuhan akar, menguatkan tanaman, dan mempertebal dinding sel serta pertumbuhan biji. Kalau isi telur sudah keluar, cuci cangkang telur dengan air cuka fams. Untuk membersihkan bagian dalam cangkang telur, isi air cuka dengan bantuan jarum suntik ya. Eits, jangan lupa, bersihkan juga bagian luar telur. Kalau sudah bersih, tinggal lukis saja deh. Kalau sudah biasa, melukis dengan cangkang telur itu mudah fams. Bagi pemula sih, sebaiknya gunakan cangkang telur berukuran besar. Katanya sih, Ibu Lita pengrajin telur ini sudah menekuni kegiatan ini sejak 20 tahun yang lalu. Media telur digunakan karena sangat mudah ditemukan. Hebatnya lagi, ia juga merawat beberapa unggas supaya pasokan telurnya nggak pernah habis. Salut deh! Sekarang kita makan yang segar-segar fams. Ini dia Sroto Klamud. Nama Sroto Klamud karena dihidangkan di dalam kelapa muda atau disingkat klamud. Rasanya enak fams. Perpaduan kuah kaldu daging yang gurih dan manisnya buah kelapa muda membuat Sroto Klamud memiliki sensasi yang beda. Wait fams, daging kelapa muda ini sebelumnya direbus supaya teksturnya kenyal dan enak. Mantul! Satu porsi Sroto Klamud isiannya banyak banget fams. Ada daging kelapa dan daging sapi, toge, kerupuk, dan kupat. Dijamin bikin isi perut full alias kenyang. Kalau kalian gak suka daging sapi, di sini juga ada Sroto ayam. Kalian penasaran kan? Datang aja deh ke daerah Toyareja, Kabupaten Purbalingga. Lokasinya emang ada di dalam desa, tapi warungnya lumayan luas. Dalam sehari, warung ini bisa menghabiskan sekitar 100-250 butir kelapa loh. Banyak banget kan? Oh iya, buah kelapa yang dipakai harus masih muda fams. Jenisnya bebas aja. Sroto Klamud dibuat hampir sama dengan Sroto Banyumasan. Bedanya, penggunaan pala dan merica lebih banyak untuk memperkuat rasa. Setelah bumbu halus, tumis sampai mengeluarkan aroma harum. Tinggal tuang ke dalam kuah kaldu. Supaya rasa dan aromanya makin harum, tambahkan daun seledri. Diamkan deh sampai mendidih. Kalau sudah matang, Sroto Klamud disajikan deh. Ini namanya gudeg manggar. Sekilas masih sama kok dengan gudeg gori atau nangka muda yang menjadi menu andalan kota Yogyakarta. Gudeg manggar ini dibuat dari bunga kelapa fams, sehingga teksturnya lebih renyah di lidah. Awalnya, gudeg manggar ini hanya disajikan ketika hari raya besar dan hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu saja. Lama-kelamaan, gudeg manggar makin populer dan bisa disantap siapa saja. Fams, manggar disebut juga mayang kelapa atau bunga kelapa. Biasanya, manggar hanya didapatkan dari pohon kelapa yang tidak produktif. Sepintas, manggar bentuknya seperti padi fams. Ada batang dan bagian yang mirip biji-bijian. Dari 1 kilogram bunga kelapa ini, hanya mendapatkan 1/4 kilogram manggar yang bisa dimasak tuh. Bumbu yang digunakan sederhana fams, tapi proses masak gudeg manggar ini bisa makan waktu sekitar 14 jam lamanya. Wah, lama juga ya. Proses yang lama ini bisa menghasilkan tekstur bunga kelapa yang lebih lunak fams. Sayangnya gudeg manggar jarang beredar karena bahan bakunya susah didapat. Tapi kalian masih bisa menjumpai dan menikmati gudeg manggar di daerah asalnya kok, yaitu bagian selatan Jogja alias sekitar Bantul. Gudeg manggar paling pas dimasak dengan kayu bakar. Para pemilik usaha gudeg manggar masih mempertahankan teknik memasak ini untuk menjaga cita rasa aslinya. Oh iya, racikan gudeg ini sudah ada sejak awal berdirinya Kesultanan Mataram. Katanya gudeg manggar diciptakan oleh Putri Pembayun, Putri Panembahan Senopati. Ia pendiri sekaligus Sultan Mataram Islam yang pertama fams. Sejak menikah, Putri Pembayun tinggal di Mangir, daerah penghasil kelapa.
Beliau kemudian mencoba membuat olahan gudeg dari bunga kelapa atau manggar. Nah, ayam kampung dan telur ayam ditambahkan untuk menciptakan rasa gurih masakan. Wah, gudeg manggar makin mantap. Wah, ada juga ayam suwir, telur, dan krecek, fams. Gak heran sih, gudeg manggar ini mengandung vitamin A, B1, dan C. Camilan manis berikutnya ada kembang gula kelapa, fams. Camilan ini sangat menarik hati karena warna-warni gitu. Cantik, kayak kamu, fams. Kembang gula kelapa tentunya memiliki bahan utama kelapa. Kelapa yang dipakai adalah kelapa yang tidak terlalu tua atau muda. Kelapa tua bisa menghasilkan kembang gula kelapa menjadi keras. Sedangkan kelapa muda bisa menjadikan tekstur kembang gula kelapa menjadi lembek dan basah. Kupas kulit ari kelapa, fams, biar adonan yang dihasilkan lebih putih. Terus parut kasar kelapa. Wait, fams, gunakan parutan dengan lubang yang besar ya, supaya kelapa lebih bertekstur. Kalau pakai parutan kelapa, nanti malah buat santan. Hihihi. Untuk warnanya bisa pakai pewarna khusus makanan, fams. Kalau mau lebih sehat, bisa pakai pewarna alami dari buah atau sayur. Kayak wortel untuk menghasilkan warna orange. Setelah diparut, peras untuk mengeluarkan warna alaminya. Warna alaminya bisa pakai buah naga merah, fams. Kerok dan ambil bagian dagingnya saja ya. Lalu hancurkan buah naga dengan cara ditekan-tekan pakai sendok, fams. Terus saring untuk memisahkan ampasnya. Ambil airnya sebagai pewarna merah muda. Campur kelapa parut, gula pasir, dan pewarna wortel. Aduk sampai rata ya, agar menghasilkan warna cantik. Oh iya, dinamakan kembang gula katanya sih karena bentuknya menyerupai bunga, berwarna-warni, dan rasanya manis banget. Sedangkan kembang gula adalah istilah lain dari sebutan permen. Terus masak di atas kompor sampai gula mencair dan api menyusut, fams. Tinggal cetak adonan, fams. Cetaknya gampang kok, cukup ditaruh di atas bidang datar seperti ini. Alasnya bisa kertas nasi atau loyang. Biarkan sampai gula lama-kelamaan mengering. Lanjutkan untuk membuat kembang kelapa dengan pewarna merah dari buah naga, fams. Kalau mau cepat keras, bisa masukkan ke lemari pendingin, fams. Oh iya, fams, kembang gula kelapa ini adalah jajanan tradisional Indonesia. Dulu sih banyak dijual di pasar-pasar. Sekarang camilan ini sudah semakin langka. Padahal kudapan ini bisa jadi alternatif camilan manis atau pengganti permen buat anak-anak. Soalnya lebih aman karena dibuat dari gula asli. Bikinnya juga gampang banget, fams. Ada yang unik nih. Lihat nih, kacamata batok kelapa dari kota Yogyakarta. Cakep ya. Gak cuma berfungsi sebagai pelindung mata dari paparan sinar matahari dan debu aja, tapi bisa bikin penampilan jadi makin kece badai loh. Kita intip cara bikinnya yuk. Batok kelapa harus dibuat pola dulu, lalu potong mengikuti polanya. Nggak cuma unik, fams, kacamata batok kelapa ini memiliki kelebihan daripada yang berbahan dari kayu loh. Tuh, buruan diborong deh. Hihihi. Masih rekomendasi tempat wisata hits nih. Tapi ingat, tetap jaga jarak, gunakan masker, dan rajin cuci tangan ya selama berwisata. Masih nggak jauh-jauh dari ibu kota, kita bisa menghilangkan penat di Coconut Island, Carita, Banten. Wisata ini sudah ada sejak tahun 2016 yang lalu. Pastinya sih, di sini banyak wahana yang bisa kalian nikmati. Cocok buat berakhir pekan bersama keluarga. Salah satu yang paling seru bermain water donut, fams. Hiha, tarik mang, semongko. Ban donat ini ditarik dengan speedboat. Pokoknya masih mirip dengan permainan banana boat gitu deh. Bedanya di sini kalian ditarik dengan kecepatan yang lumayan kenceng, kira-kira mencapai 40 km per jam. Saat di atas ban donat, kalian seakan terasa melayang dan melompat, layaknya bermain roller coaster. Asyik nih untuk memacu adrenalin kalian. Tapi tenang, keamanan tetap diutamakan kok. Kalian juga didampingi pemandu profesional dan wajib menggunakan alat keamanan. Kalau main olahraga air kayak gini, jangan pernah takut buat teriak, fams. Lepaskan saja, supaya beban atau penat sirna.
Yang jelas sih, kalian harus siapkan mental dan fisik yang prima. Soalnya permainan water sport ini membutuhkan fisik yang kuat. Bayangkan saja, selama 10 menit kita harus bertahan dalam guncangan biar nggak jatuh. Serunya bikin nagih, fans. Kalau belum puas liburan, kalian juga bisa beristirahat atau bermalam dengan konsep pedesaan di sini. Dijamin betah berlama-lama di sini deh. Selama di sini, kalian akan merasakan berada di pulau terpencil. Apalagi ada dengan pemandangan pulau yang mirip kelapa yang terbelah. Cantik ya! Gimana fams dengan informasi Ragam Indonesia pagi ini? Makin bangga ya dengan segala potensi wisata yang ada di negeri kita tercinta. Terus saksikan Ragam Indonesia fams, karena Indonesia istimewa. Sampai jumpa!